Selamat pagi adik-adik, Om Swastiastu. Hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan yang minggu lalu ya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai materi selanjutnya, saya ingin ada beberapa dari adik-adik untuk mereview kembali apa yang adik-adik pelajari minggu lalu atau pertemuan yang terakhir sebelumnya. Silahkan. Siapa ini ya? Nikomang Tisha. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nikomang Tisha dari kelas 10 AP9. Oke, hari ini saya akan mereview kembali materi terkait pada pertemuan kedua, yaitu materinya tentang peralatan restoran. Nah, peralatan restoran itu ada 7, yaitu furniture, linen, silverware atau hollowware, atau cutlery, glassware, chinaware, table accessories, dan stationery. Nah, kalau furniture sama linen sudah dijelaskan pada pertemuan pertama. Untuk lebih mengingat, saya akan menjelaskan dari paling awal, yaitu furniture. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai. Yaitu pertama ada furniture. Nah, apa itu furniture? Nah, furniture ini merupakan peralatan restoran yang berbahan dari kayu. Nah, contohnya misalnya table atau meja. Nah, table atau meja ini ada jenis-jenisnya. Contohnya meja persegi 4 atau square table, meja bulat atau round table, dan meja persegi 4 panjang atau rectangular table. Nah, next ada chair atau kursi. Nah, chair ada juga jenis-jenisnya, yaitu ada dining chair, ada armchair, ada sofa, dan baby chair. Dan terakhir ada sideboard atau meja bantu. Next, yang kedua ada linen. Nah, apa itu linen? Linen merupakan peralatan restoran atau barang-barang yang terbuat dari kain. Nah, jenis-jenis linen ini ada banyak. Misalnya ada tablecloth, ada slip cloth, ada table mat atau doily mat, ada napkin, ada sarung kursi, ada dust towel, ada glass towel, ada arm towel, tray cloth, dan yang terakhir ada skirting, dan masih banyak lagi. Next ada silverware, hollowware atau cutlery. Nah, apa itu silverware? Silverware merupakan peralatan restoran yang terbuat dari logam atau stainless steel. Nah, sudah dijelaskan oleh Bu Ari, untuk lebih memahami kita harus tahu dulu yang pertama waktu makan. Nah, waktu makan itu ada 6. Yang pertama ada breakfast. Apa itu breakfast? Breakfast itu merupakan sarapan yang secara umum dimulai dari setengah 6 pagi sampai setengah 10 pagi. Next, ada brunch. Apa itu brunch? Brunch merupakan kombinasi antara breakfast dan lunch. Nah, dimulai dari jam 9.30 sampai jam 11.30. Nah, makanannya agak berat sedikit. Next, ada lunch. Lunch ini merupakan makan siang. Nah, dimulai dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Makanannya agak berat-berat, contohnya seperti steak, fish, dan lain sebagainya. Next, ada afternoon tea yang dimulai dari jam setengah 4 sore sampai jam 5 sore. Yang makanannya disajikan berupa seperti cemilan. Contohnya kopi, teh, snack, dan lain sebagainya. Next, ada dinner. Dinner merupakan makan malam yang dimulai dari jam setengah 6 sore sampai jam 10 malam. Yang paling terakhir ada supper. Supper itu merupakan makan tengah malam. Nah, itu waktu makan. Sekarang jenis-jenisnya. Contohnya orang Western atau orang Barat, mereka urutan waktu dalam makan. Contohnya appetizer atau entry, yaitu makanan pembuka. Lebih ringan, lebih kecil. Nah, kalau kita orang Indonesia, makanannya contohnya ya, ada sup, dan ada liquid soup. Nah, yang selanjutnya ada main course. Apa itu main course?
main course merupakan makanan utama. Dan yang terakhir ada dessert. Dessert merupakan makanan penutup. Lebih manis seperti itu. Next ada jenis alatnya. Contoh jenis alat, contohnya itu ada dinner knife dan pasangannya adalah dinner fork yang digunakan untuk makan berat atau main course. Yang kedua ada dessert knife atau dessert fork yang appetizer dan makan dessert. Next ada stick knife atau stick fork. Stick knife ini lebih digunakan untuk makan daging. Dan yang terakhir ada fish knife. Nah, kemudian spoon. Apa itu spoon? Spoon itu adalah sendok. Nah, jenis spoon ini ada banyak sekali. Contohnya dinner spoon, dessert spoon, soup spoon, tea spoon, coffee spoon, dan salad spoon, dan masih banyak lagi. Intinya, pada silverware ini ada yang namanya knife, yaitu pisau. Kedua ada fork, yaitu garpu. Dan yang terakhir ada spoon, itu sendok. Next ada glassware. Apa itu glassware? Nah, glassware ini merupakan peralatan restoran yang berbahan dari kaca. Glassware ini ada dua jenis. Yang pertama ada steam glass. Steam glass ini merupakan gelas yang bertangkai. Contohnya water goblet. Water goblet ini digunakan untuk menyajikan air es. Dan contoh kedua ada red wine glass. Gelas untuk menyajikan anggur merah, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada unsteamed glass. Nah, unsteamed glass ini merupakan gelas yang tidak bertangkai. Contohnya zombie glass, shot glass, dan sebagainya. Next ada chinaware. Apa itu chinaware? Chinaware ini merupakan peralatan restoran yang berbahan dari keramik. Yang pertama ada cup, yaitu cangkir. Yang kedua ada bowls atau soup bowl atau mangkok. Yang ketiga ada plate. Nah, plate ini ada banyak sekali jenisnya. Contohnya round plates, square plates, oval plates, dan lain sebagainya. Nah, next ada table accessories. Nah, table accessories ini digunakan untuk mendekorasi atau mempercantik meja. Contohnya flower vase, es tree. Nah, es tree ini jika kalau smoking area. Ada candle holder atau candle, ada salt and pepper shaker, ada sugar holder, dan yang terakhir ada table number. Next, yang paling terakhir yaitu stationery. Nah, apa itu stationery? Nah, stationery ini merupakan alat-alat tulis. Contohnya captain order. Nah, captain order ini digunakan untuk mencatat pesanan tamu. Dan ada juga pen, menu, bill atau nota pembayaran. Sekian, terima kasih. Wow, bagus sekali ya. Sangat jelas Komang Tisha. 10 AP? 9. Oke, good. Bagus sekali. Next, saya minta Bunga Widyasari. Silakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nikadek Bunga Widyasari dari kelas AP9. Jadi, pertama saya akan mereview tentang silverware, karena furniture dan linen sudah dijelaskan minggu lalu. Silverware merupakan alat-alat atau bahan yang terbuat dari perak yang bercampur dengan emas atau stainless. Adapun 3 kategori dari silverware. Yang pertama yaitu hollowware, yang diantaranya platter, round platter, oval platter, sauce bowl atau gravy bowl, batter plate, creamer, vegetable bowl, dan sugar bowl. Kategori kedua dari silverware yaitu flatware, yang dimana flatware ada 2 macam, yaitu spoon dan fork. Yang pertama spoon, yaitu yang diantaranya soup spoon untuk sendok sup, dinner spoon untuk sendok makan besar atau makan pembuka, dessert spoon atau untuk hidangan utama, maksudnya penutup, coffee or
teaspoon untuk kopi dan teh, diminutive spoon untuk kopi atau selai. Terus, ice cream spoon untuk sendok es krim, long spoon untuk sendok es teh atau kopi, serving spoon untuk sendok makan besar atau penyaji makanan. Yang kedua yaitu fork atau garpu. Yang diantaranya ada dinner fork untuk menyantap hidangan utama. Yang kedua dessert fork, garpu untuk makan pembuka dan penutup. Oyster fork untuk makan hidangan seafood. Fish fork untuk makan hidangan ikan. Cake fork untuk makan hidangan kue. Snail fork untuk makan hidangan kerang. Fruit fork untuk makan buah. Serving fork untuk garpu besar untuk penyajian. Stick fork untuk makan hidangan stick. Kemudian kategori ketiga dari silverware yaitu cutlery. Yang dimana cutlery ini merupakan berbagai macam-macam pisau. Yang diantaranya ada dinner knife untuk menyantap hidangan utama, dessert knife untuk menyantap hidangan pembuka dan penutup, steak knife untuk menyantap hidangan steak, fish knife untuk menyantap hidangan ikan, butter knife untuk mengoles mentega di sebuah butter spreader, cheese knife untuk memotong dan memakan keju, cake knife pisau untuk memotong kue, dan fruit knife pisau untuk makan buah. Kategori keempat dari silverware yaitu glassware. Yang diantaranya ada dua, yaitu gelas bertangkai stimu glass, yang diantaranya butter goblet, penyajian air es, red wine glass, penyajian anggur merah, red wine glass, white wine glass, penyajian anggur putih, saucer champagne glass, penyajian champagne atau es krim, tulip champagne glass, penyajian champagne, yang kemudian cocktail glass, penyajian cocktail, milk snake glass, penyajian milk snake, sour glass, penyajian whiskey sour, dan cardinal glass. Kemudian jenis glassware kedua yaitu gelas tidak bertangkai atau unsteamed glass. Yang diantaranya ada beer mug, penyajian bir, juice glass, penyajian jus, highball glass, penyajian soft drink, punch glass, penyajian punch, iced tea glass, penyajian es teh, shot glass, gelas kecil untuk mengukur, cocktail glass, penyajian mixer drink. Yang kemudian ada kategori selanjutnya dari silverware yaitu chinaware. Yang di chinaware ada beberapa kategori lainnya, yaitu ada 7. Yang pertama plate, yaitu piring lodor dengan ukuran small, medium, dan large. Yang diantaranya ada oval plate, bentuk lonjong, round plate, ada bentuk bulat, rectangular plate, atau bentuk persegi panjang. Yang kedua ada plate atau piring. Yang diantaranya ada dinner plate, piring ceper besar digunakan untuk penyajian hidangan utama, soup plate, piring cekung biasanya digunakan untuk makan di rumah sehari-hari, dessert plate, piring tanggung digunakan untuk penyajian hidangan penutup, B&B plate atau butter and bread digunakan untuk penyajian roti dan mentega, fish plate piring untuk penyajian hidangan ikan, saw plate digunakan piring ceper lebih sedikit besar daripada dinner plate. Soft cup and saucer yaitu mangkuk berbentuk cangkir dengan ukuran lebih besar, memiliki pegangan. Tea cup and saucer merupakan cangkir teh untuk penyajian teh. Coffee cup and saucer yaitu untuk penyajian kopi. Dimis cup dan saucer yaitu cangkir kecil digunakan untuk menyajikan kopi kental. Dan yang terakhir yaitu egg dish atau egg stand untuk penyajian telur rebus. Kategori keempat cukup dari ya. Sudah bagus sekali ya, sangat
detail sekali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya, ya. Jadi biar bisa kalian minggu depan mereview kembali apa yang kita pelajari hari ini. Oke? Ini kelewat nih. Nah, sekarang materinya yaitu menata area restoran. Sebelum restorannya dibuka, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama adalah mempersiapkan meja dan kursi. Jadi, kita harus memastikan meja dan kursi dalam keadaan baik. Nah, misalkan kalau seandainya ada kursi atau meja yang cacat ataupun yang tidak seimbang, itu segera diganti. Nah, agar tamunya nanti ketika mereka duduk merasa tidak terganggu. Ya. Kemudian yang kedua itu namanya mise en scène. Ini dari bahasa Prancis ya, mise en scène. Itu adalah segala hal yang terkait dengan persiapan area pelayanan agar menyenangkan, nyaman, aman, dan bersih. Nah, apa saja? Yang pertama adalah membersihkan area restoran. Contohnya seperti kalau ada karpet, boleh dibersihkan, divacuum. Kemudian semua meja, kursi telah siap digunakan, dipolis. Polis artinya disemir, dilap. Menggunakan kalau seandainya furniture ada yang namanya chemicalnya pledge. Jadi menyesuaikan dengan bahannya. Kemudian semua lampu dapat menyala. Nah, diperiksa kembali apakah ada lampu yang mati ataukah ada yang AC yang rusak. Kemudian diperiksa kembali secara menyeluruh. Kemudian daftar makanan menu harus bersih dan menarik. Ya, jadi sebelum restorannya dibuka, kalau tamu mau datang ke restoran pasti akan lihat menu terlebih dahulu. Menunya apa saja. Nah, itu harus dibersihkan, dilap, kemudian dan pastikan menu tersebut lengkap dan memang dijual untuk hari itu. Itu ya, ada istilahnya menu special of the day. Jadi kalau kita bahas menu, panjang ceritanya, nanti akan dijelaskan di sesi selanjutnya. Kemudian sebelum AC dinyalakan, buka jendela. Nah, ini juga ya, jadi sebelum restorannya dibuka, nyalakan AC-nya kalau memang itu tidak open air restoran. Jadi kalau memang restorannya di dalam ada AC dinyalakan dulu. Kemudian jendelanya juga kalau memang dia ada jendela itu dibuka dulu, pastikan udaranya segar. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu menutup kembali jendela dengan rapat. Nah, kalau AC-nya menyala kan tidak mungkin jendelanya dibuka, nanti jebol AC-nya ya. Kemudian bunga dalam vas yang telah layu harus diganti. Nah, ini juga. Jadi setiap table itu kan ada flower vase. Nah, silakan itu diganti. Biasanya itu pergantiannya berkala 2 hari atau 3 hari. Seminggu 2-3 kali. Biasanya itu diganti. Jadi setiap meja itu diganti-ganti. Tidak hanya di meja ya. Biasanya flower vase juga tersedia di kasir atau waiter station. Nah, dimanapun ada flower vase itu diganti berkala. Selanjutnya, itu ada yang namanya mise en place. Nah, di sini saya salah ketik place tulisannya, bukan pace ya, tapi place, mise en place. Kalau dibaca. Ini juga sama dari bahasa Prancis, yaitu meletakkan alat makan yang sudah bersih, siap dipakai, ditata, diatur, dan disusun dengan rapi. Dikelompokkan menurut jenisnya dan diletakkan di tempat tertentu, terutama dalam side stand atau meja samping. Nah, jadi di situ ada, semoga adik-adik ingat ya, ada yang namanya side stand atau sideboard. Side stand atau sideboard itu diletakkan di area restoran dekat dengan meja-meja tamu. Nah, jadi side stand ini berfungsi untuk meletakkan semua peralatan yang digunakan untuk melancarkan operasional kerja di restoran, seperti lena, piring, ya atau plate. Jangan bilang piring nanti lagi ya, bilangnya plate. Kemudian cutlery atau alat makan, kemudian ada salt, pepper, sugar, table accessories, service clothes, stationery, dan lain sebagainya. Semua ini diletakkan di side stand. Nah, jadi mempermudah nanti waiter dan waitress untuk bekerja.
Masih adik-adik ingat rupa atau gambaran dari side stand? Enggak ya? Oke, kita balik sebentar ke slide yang sebelumnya ya. Ini namanya side stand. Ini sangat penting sekali ya adik-adik karena salah satu icon juga yang ada di restoran. Kok sini? Nah, yang ini gambarnya. Jadi semua peralatan kayak saya bilang tadi ada plate, ada cutlery seperti fork, dinner knife, dessert fork, spoon, semua diletakkan di sideboard. Kemudian linen juga, flower vase, table accessories, dan lain sebagainya itu diletakkan di side stand. Nah, side stand ini diletakkan di area restoran. Jadi tidak boleh jauh dari table-table tamu, harus dekat. Kenapa? Nanti ketika istilahnya ada nanti table setup. Table setup itu adalah menata meja. Dalam menata meja itu memerlukan alat-alat seperti ini. Cutleries, linen, ya semuanya. Kalau letak sideboard ini di luar daripada area restoran, maka efisiensi kerja artinya tidak cukup, tidak efektif ya. Nah, jadi harus diletakkan di area restoran. Ini namanya sideboard. Oke. Masing-masing sideboard, masing-masing captain waiter itu punya satu side stand. Ya, jadi biasanya kalau sananya ada 4 station, jadi ada 4 side stand. Itu biasanya. Kalau seandainya stationnya kecil, kalau stationnya besar, sideboardnya juga yang besar. Nah, mungkin kalau adik-adik pernah berkunjung ke SMK Ratnawarta di bawah, itu ada sideboard besar sekali di bawah, di restoran di bawah. Nah, di sana letak daripada linen, cutleries, plate, dan lain sebagainya. Oke. Lanjut ya. Nah, linen atau lena. Ya, yang termasuk linen atau lena itu tablecloth, napkin, service cloth, banyak sekali. Mungkin kita sudah pernah bahas minggu sebelumnya. Kemudian ada plate. Plate yang biasanya diletakkan di side stand itu ada B&B plate, ada show plate, ada dessert plate. Kemudian ada alat makan, cutlery ya, seperti spoon, fork, steak knife, dessert, fish knife. Kemudian ada salt and pepper. Salt itu garam, pepper itu merica. Kemudian ada sugar, gula ya. Kemudian ada mustard, sauce, cheese, oil, dan lain sebagainya. Kemudian ada table aksesoris seperti flower vase, ashtray, ada tisu, ada straw atau sedotan, ada toothpick. Toothpick itu tusuk gigi adik-adik. Ya, jadi itu diletakkan di side stand. Kemudian ada stationery paling akhir. Stationery seperti bill, kemudian menu, alat-alat tulis yang mensupport kita untuk mencatat atau taking order. Oke. Next kita lanjut. Oke, review section udah kemarin ya. Udah tadi ya. Question. Nah, saya punya 5 pertanyaan untuk adik-adik. Yang pertama, silakan angkat tangan kalau adik-adik bisa jawab ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan restoran? Oke, jatuh. Made suka, silakan. What do you think about restoran? Made suka. Oh, nggak bisa ya? Ya, Kadek, siapa namanya ini? Kadek Bunga Widyasari yang tadi ya. Terus. Saya mananya.
Imade Suka, bisa? Ada? Ya, Titi Utari. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian restoran. Restoran merupakan salah satu jenis jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, yang dilengkapi pula dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman yang disediakan bagi umum di tempat didirikan suatu usaha. Itu aja? Ya, Bu. Oke, good. Ada yang lain lagi? Wahyu, AP4. Nggak jadi ya? Ini Kadek Cantika Dewi. Hilang lagi. Kadek Sarah. AP5 ya? Ya, Bu. Kok hilang lagi? Yang nomor 1 apa nomor 2 pertanyaannya? Suaranya tidak kedengaran. Bisa di speak louder, please? Nomor 1 atau nomor 2 pertanyaannya? Oh ya, yang nomor 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis restoran. Jenis-jenis restoran ada 3. Yang pertama, formal restoran, yaitu industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersil dan profesional dengan pelayanan yang eksklusif. Informal restoran, industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersil dan profesional dengan lebih mengutamakan kecepatan pelayanan, kepraktisan, dan percepatan frekuensi yang silih berganti pelanggan. Yang ketiga, specialty restoran, tempat untuk makan dan minum yang memiliki tema khusus atau kekhususan menu masakan yang akan disajikan dan biasanya memiliki cita rasa yang berbeda dengan restoran lain. Oke, good. Next, pertanyaan nomor 3. Tergolong jenis peralatan apakah dinner knife, dinner fork, dan dessert knife? Ada yang bisa jawab? Ayo, kenapa yang ini aja? Yang lainnya kemana? Giri Sutami. Silakan. Tergolong jenis peralatan perak atau silverware. Iya, silverware. Good. Bagus. Next, sebutkan jenis-jenis lipatan napkin. Lipatan napkin, ada yang tahu? Mirayanti. Tunggu sebentar.
Loading. Aku deh. Ya, silakan. Lipatan pocket atau saku. Ya. Lipatan kipas atau akordim. Lipatan tulip, lipatan klasik, lipatan pikuk atau merak, lipatan snowflake atau salju, lipatan ring, lipatan kukum atau bird of paradise atau burung dari surga. Oke, good. Siapa namanya tadi? Lupa saya. Nimade Delia. Nimade. Delia. Siapa? Delia. Oh, Iria. AP? AP 8 absen 9. P8 absen 9. Oke, good. Oke, terakhir ya. Fungsi napkin itu apa? Ada yang tahu? Wah, banyak ini. Dewi Yanti. Silakan. Fungsi napkin atau serbet makan antara lain menghias meja makan, menutupi pangkuan waktu makan, membersihkan mulut, sebagai bahasa isyarat jika meletakkan napkin di meja dengan dilipat, menutupi baju agar tidak kotor, lipatan napkin yang indah dapat menyemarakan ruang makan sehingga menambah selera makan. Oke, good. Bagus sekali ya. Oke, cukup pertanyaannya segitu. Nah, karena ini juga sudah jam, jadi saya simpulkan bahwa menata area restoran itu ada dua. Yang pertama ada mise en scène dan mise en place. Ya, jadi minggu depan saya akan bertanya apa itu mise en scène dan apa itu mise en place. Silakan kalian summary atau konklusikan atau simpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang table setup ya. Ini kursornya agak lambat. Nah, ini dia materi untuk minggu depan. Jadi silakan kalian pelajari, cari materinya di Google, dimanapun, di buku-buku yang terkait tentang table setup. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup ya? Oke, semuanya gitu-gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Om Santi, 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 Om.